Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita boleh ada di penghujung minggu ini, bahkan kita ada di penghujung bulan, dan beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang baru lagi. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau datang bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan anugerah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaanmu yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindunganmu, penjagaanmu yang ajaib dalam hidup kami. Kami boleh lalui hari-hari hidup kami bersamamu. Kami boleh menikmati penyertaan tangan kuasa-Mu yang terus nyata dalam hidup kami. Sebab pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kami memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sekali mari katakan, ini saatnya, ini saatnya berdiri di altarnya. Amin. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Ya, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk
Maha Kudus. Dan katakan kita masuk hadirannya. Kita masuk, amin, tata sucinya. Haleluya. Bersama para malaikat menyembah. Amin. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha tanpa kasih karunia-Mu, dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian, dengan kepadamu, Yesus Tuhan, kami sembah. Kami
Allah yang disembah, Allah yang ditinggikan, diagungkan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Kau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami sembah, kami sembah Kau. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau mampu, Engkau sanggup Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu, Bapa yang mulia, Bapa yang setia, Bapa yang perkasa. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Kau yang menolong kami, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Di dalam Tuhan dan firman-Mu di dalam kami, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera, menikmati ketenangan dan ketenteraman selama-lamanya. Sebab Engkau Raja damai, Engkau Allah yang berkuasa di bumi, di surga, dalam hidup kami selamanya. Kau yang berkuasa, kami mau tunduk dan taat kepadamu, sebab pimpinan-Mu tak pernah salah bagi kami. Rancangan-Mu mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Sebab Engkau Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Engkau Bapa yang setia, Kau tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur,
tolong yang ajaib yang tak pernah terlambat. Kami bangga punya Bapa yang seperti itu, Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Benar
Bapa yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu. Engkau nyatakan pemeliharaanmu. Engkau nyatakan perlindunganmu bagi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana ada sampai pagi hari ini. Sungguh semua karena-Mu. Sebab itu kami bersyukur dengan rasa bangga. Karena kami punya Bapa yang seperti-Mu. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang tidak pernah membiarkan kami. Yang selalu menopang dan menolong kami. Sehingga kami boleh lewati hari-hari kami bersama-Mu. Kami boleh mengatasi setiap pergumulan persoalan. Dan kami boleh keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab Engkau yang berperang ganti kami. Engkau yang membela dan menolong kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Simon. Baik, selamat pagi buat rekan-rekan yang ada di Karambio pagi ini, khususnya buat istriku pagi ini. Jadi kita tanpa terasa ya, sudah mau memasuki bulan yang ke-11. Begitu cepat ya, keadaan yang tanpa kita rasakan sepertinya baru hari kemarin. Tapi pagi ini kita bersyukur kita masih diberi Tuhan waktu untuk belajar. Perubah sikap-sikap kita yang semakin hari kita tahu dunia ini semakin jahat, tapi sikap hati kita tetap harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan pagi ini kita sampai ke pembahasan 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Dengan judul mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan selamat karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaannya. Di sini kita memang diajar. Saya baca-baca bagaimana itu mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Jadi ada beberapa versi ya kita lihat ya. Jadi bagaimana kita hidup berjemaat, dan kalau ayat ini juga populer di pria sejati ya. Bagaimana seorang pria ya mengambil tanggung jawab, adakah imam dalam rumah tangga, ya kan? Nah, jadi saya mau mengupas dari ayat ke-8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa
dengan menada tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saya akan bahas masalah mengenai laki-laki ya. Laki-laki itu memang kalau kita lihat menjadi satu sumber yang kadang-kadang sumbernya itu kurang berperan penuh ya. Jadi di sini laki-laki harusnya Tuhan inginkan dia selalu berdoa, menadakan tangan yang suci untuk datang kepada Tuhan, membawa seluruh keluarga, ya kan, bahkan apa yang dia kerjakan setiap hari itu boleh menjadi berkat. Tapi kita tahu, ya kan, hari-hari juga banyak laki-laki bukan berdoa, tapi berdosa. Nah, ini yang kita sama-sama harus mulai bagaimana, ya kan? Karena Tuhan di sini, karena apa? Tuhan tidak mau ada kemarahan, ya kan? Dan perselisihan. Memang kalau dalam hidup kita ini, ya saya juga belajar terus ya. Saya seorang dominan yang memang orang dominan itu gampang sekali. Istilah dalam dunia marketplace itu sumbunya pendek, ya. Suka meledak-ledak. Sebenarnya kita tidak mau juga ya, seperti kita tahu kalau kita sudah marah itu kadang-kadang membawa tubuh kita ini tidak nyaman, terganggu, ya. Tapi kadang-kadang kita bawaan demikian, kita harus menang dan kita harus melawan, itu memang perlu perjuangan. Tetapi di sini kita semakin hari kita semakin belajar, ya kan. Karena dia ini ya kita akan belajar terus menang atas perkara-perkara yang kelemahan kita itu. Jadi saya melihat di sini Rasul Paulus mengajar kepada Timotius, ya kan. Bagaimana kita harus menang di dalam gereja ini karena banyak ajaran-ajaran palsu, ya. Ajaran-ajaran palsu itu harus kita selalu dengan disiplin penuh. Sama dengan pribadi kita, ya kan. Kemarahan, kalau kita tidak mau belajar, itu salah satu juga ya iblis bisa pakai kita untuk tidak jadi berkat. Ya. Jadi di sini saya rasa ya saya juga belajar bagaimana menjadi seorang ya pria yang menjadi sumber. Saya belum sempurna tapi saya tetap ingin belajar, ya kan. Semakin hari saya semakin merenungkan. Ya, kalau kemarin kita sering marah, sekarang kalau ketemu hal-hal juga ada yang marah, saya harus akui. Jadi belum sempurna, tapi saya mau belajar terus. Tidak akan berhenti untuk menang. Ya, jadi di sini saya lihat ya kan, keduanya di gereja ya kita harus juga ya menjadi sumber yang baik. Kenapa? Ya, hidup kita ini selalu menjadi sorotan, apalagi kita seorang yang dipercayakan menjadi orang tua, pemimpin, penatua dan sebagainya kan. Jadi tentunya di sini saya lihat ya kita memang harus ya bukan dituntut tapi kita menuntut diri kita. Jangan kita oh karena saya dituntut saya mau berubah. Nah, itu menurut saya ada kekeliruan, tapi harus dari diri kita ya, sadar bahwa saya ini harus berubah. Karena perubahan bukan dari orang lain daripada diri kita sendiri. Maka di sini kalau kita ya kan suka marah dan ada doa kita juga terhambat. Ya. Dulu ya kan kalau kita berdoa itu rasanya ada satu plafon ya. Nah, plafon itu rasa sampai di situ aja. Kenapa? Kita banyak dosanya. Jadi nggak tembus sampai ke atas. Tetapi ketika hari-hari kita kalau berdoa teplong rasanya sampai ke atas. Nah, disinilah saya belajar ya kan bagaimana ya kan menjadi seorang pria yang berfungsi, ya berdampak. Jadi saya mengajak semua kita pria ya kan. Kenapa? Kalau kita berdampak, kita bisa lihat dari hasil buah anak-anak cucu kita, ya. Karena tidak ada lain untuk saya hari-hari ini, ya kan, saya harus belajar bagaimana menjadi yeye yang, ya kan, bisa berdampak buat cucu. Jadi kita tidak perlu, ya kan, menggebu-gebu, tapi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan.
Dan yang kedua, demikian juga hendaklah perempuan, ya. Nah, ini bicara laki-laki dan ada perempuan. Kenapa? Ya kan dikatakan di sini demikian juga hendaknya perempuan hendak ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Kita juga diajar di gereja, ya kan, jangan terlalu berlebihan, ya. Jadi saya suka kadang-kadang lihat juga ada, ya kan, orang di gereja tuh mau pamer, ya kan. Wah, ya, saya pikir hidup ini apalah yang kita mau pamerkan. Ya, orang juga tahu siapa kita. Nah, ini tidak menjadi kesaksian buat kita sebagai anak Tuhan. Boleh nggak memakai barang-barang yang branded? Boleh. Tapi jangan, saya lihat ada yang pakai branded itu sepertinya apa ya, sengaja mau dipamerkan loh, ya kan. Jadi kita tahu kalau sesuatu ya yang kita sayangi melebihi kita mengasihi Tuhan itu sudah berhala, ya. Jadi jangan juga mau pakai wah, ya kalau kita lihat ya suka orang saudara-saudara tiri kita itu kalau pakai gelangnya tuh wah sebagai ngelingkar sana sini. Ya buat saya rasanya saya alergi ya. Dalam hidup saya pikir ya kita mau gimana pun ya kan itu juga kadang-kadang mengundang hal-hal yang negatif. Yang pertama kalau wanita itu berpakaian yang tidak senonoh ya kan itu mengundang para pria-pria ya. Ya kami pria-pria ini kadang-kadang terus terang aja ya kan. Roh penurut tapi daging lemah ya kan. Kata Harry itu kalau nengok yang bening-bening itu nah ya meskipun sudah pria jati kadang-kadang ada juga oh iya ya apalagi si saya bilang nengok tuh sedang-sedang baik ya kan ya nengok tuh sedang-sedang dia tuh yang tidak sedang-sedang bikin kita ini anu kan nah jadi maka itu saya sama istri selalu suka komunikasi masalah bagaimana berpakaian saya bangga sama istri saya ya kalau dia berpakaian itu benar-benar apalagi ya sinode gereja lama kami, kalau pakaian naik ke mimbar itu nggak bisa sembarangan kan. Nah, jadi kita tuh harus belajar bagaimana menjadi teladan untuk sebagai anak Tuhan. Jangan seperti orang kaya tapi miskin, ya. Jadi kalau kaya tapi miskin itu di sana sini kekurangan bahan, ya. Jadi kalau memang di gereja, kalau ada orang kaya yang begitu harus kita kasih tahu, kita tanya. Kalau tidak cukup Bu, kami sumbanganlah beli bahannya Bu. Daripada membuat para pria-pria ini kan jadi nggak concern, ya kan lebih baik kita beli bahan aja sama dia. Jadi di sini saya lihat ya kan ada banyak hal. Yang pertama untuk supaya jangan membuat orang lain berdosa. Kedua, kalau kita memakai perhiasan-perhiasan yang berlebihan tuh mengundang juga hal-hal yang negatif itu apa? Penjahat, ya kan? Nah, penjahat juga, oh ini di gereja banyak, gimana? Nah, mereka berusaha berbuat jahat juga, ya ini kita bisa dicederai. Jadi saya mengharapkan ya, dan saya belajar juga bahwa di gereja itu bukan tempat kita show, tapi untuk kita ini show-nya Tuhan. Gimana? Tuhan ajarkan berpakaian yang sederhana tapi manis, ya kan? Berambutnya itu yang rapi, ya kan? Saya lihat ya kadang-kadangnya saya juga agak apa ya? Agak cerewet tuh. Kalau istri saya itu kalau rambutnya kalau dia mau ke salon, mau potong salon, kalau dia agak sudah jingkrak-jingkrak, saya udah nggak berkenan itu. Tidur pun nggak nyenyak saya. Jadi kita harus apa? Buat nyaman bagaimana. Dan isi saya juga selalu beri masukan, ya kan. Kalau saya potong rambut, sebetulnya ada satu potong rambut di Jambi itu yang murah, ya, yang cocok buat dia. Ya, saya kalau di Jambi pasti potong ke sana.
Tapi kadang kalau ke Jakarta sudah beberapa barbershop yang saya masuk, pulang-pulang di komplain, oh kurang, dia bilang. Ya saya bilang maaflah kalau kurang, belum dapat ketemu yang seperti Jambi kan. Tapi pada prinsipnya ya kan kita nih harus menunjukkan kita seorang murid Tuhan yang punya nilai Kristus, ya kan, dilihat orang enak, ya kan, sederhana tapi manis, ya kan. Nah, jadi berpakaiannya yang benar-benar ya tidak membuat pengaruh-pengaruh pria itu menjadi berdosa. Nah, di sini yang saya lihat ya kan, yang ketiga, jadi wanita di sini ayat 11 seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan penuh patuh. Aku tidak menginginkan perempuan mengajar dan tidak mengizinkan memerintah laki-laki hendak ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan kemudian baru Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi sebetulnya di sini ya kan juga ya kan kita tahu ya kan dari turunan ayat yang ke-10 itu bahwa sebetulnya ya kan banyak Hawa ini yang menggoda si Adam, ya kan. Ular menggoda si Hawa, tapi di sini saya tidak mengupas menyudutkan si Hawanya karena nanti terus terang aja Hawa-Hawa di sini bereaksi, tapi saya maunya mengajar bagaimana si Adamnya, ya kan. Si laki-lakinya ini tolong kita mulai. Di sini kan itu kan. Jadi diajarkan jangan ya kan sampai wanita itu mengajar laki-laki. Yang dimaksud itu bukan tidak boleh apa-apa, tapi hendaknya di satu ini ayat ini tidak boleh satu putus-putus tapi harus satu karena si Adam ya kan ini ya kan jatuh karena apa? Karena si Hawa. Kenapa Adam bisa jatuh? Karena dia tidak punya integritas. Ya, lihatnya juga, wah enaknya dia ikut juga. Sebenarnya kan tidak boleh. Tuhan bilang apa? Ketika Tuhan tempatkan Adam di taman apa nama itu di taman, Tuhan pesan sama Adam apa? Ya kan? Semua boleh kau makan, tapi yang satu ini jangan. Ya kan? Buah yang baik, pengetahuan baik dan jahat ini. Nah, Adam ini tidak pernah ya kan mau tegas, ya, integritasnya kurang. Sedangkan di ayat 8 dikata Tuhan ingin laki-laki itu selalu berdoa menadakan tangan yang suci. Nah, peranan si pria ini memang harus kita maksimalkan. Jadi tidak bisa ya terserahlah istriku yang ada boleh itu, ya. Saya juga dulu sering gitu. Ah udahlah, mami aturlah. Tapi setelah saya renung-renungkan udah ikut prihatin, enggak boleh itu. Ya kan? Ujungnya apa? Jatuhlah pula kita nyala bini pula gara-gara kau. Ah, itu enggak boleh. Jadi sekarang nih jangan saling menyalahkan, ya. Kemarin saya juga ada keliru, ya. Saya bilang sama istri saya, anak saya yang kuliah ini harus bayar lagi uang semester. Saya bilang, Mami, ya kan, kebetulan ada satu kartu yang memang sekarang banyak bonusnya kalau kita pakai kartu itu kan. Jadi istri saya bilang, nggak usah kartu papi lah, kartu Mami. Ya sudah, saya bilang sinilah kartunya saya bayar. Sedangkan waktunya udah sampai. Saya bilang nanti saya kan ke sana juga. Iya. Akhirnya apa? Yang si kampusnya bilang kalau terlambat nanti Nana Senin nggak usah masuk dulu. Nah, saya bilang kan jadi telepon istri saya, itulah saya bilang, kan saya udah bilang, tapi mami nggak mau, ya kan? Nah, udah itu saya agak sedikit nada tinggi. Saya tahu istri saya tersinggung, ya saya pikir-pikir saya nggak boleh gitu ya. Saya telepon dia, ya kan? Telepon,
ajak doa, ya kan, akhirnya selesai. Saya pikirkan ya, sebetulnya kita pria ini kadang-kadang inilah kasus ini sama, ya kan. Dia mau ngajar kita, tapi kita ya sudahlah dia pacar, tapi ujungnya juga kan masalah tanggung jawab di kita kan. Nah, kita nyala dia, salah. Saya bilang, udah, saya yang salah lah, sudahlah. Saya telepon, ya kan, ajak doa bersama. Nah, sudah, supaya cair. Jadi kita suami istri jangan saling menyalahkan, ya kan? Karena apa? Kalau kita saling menyalahkan, rohnya itu lain. Di gereja tuh duduk-duduk tuh suami istri tuh biar jarak-jarak tuh tahu itu. Hari di depan pasti tahu, ini hari ini si A sama si B ini suami ini sama istrinya nih pasti ada sesuatu. Karena itu nggak bisa kita bohongi ya. Kalau kita tuh ke gereja tuh kadang-kadang ada lah masalah kadang-kadang, ya. Tetapi kalau kita berespon benar, ya kan, disitulah kita bisa menang. Kalau enggak, sudah, ya kan, wajahnya tuh ya tidak cemerlang seperti bulan purnama. Jadi kita tahu bahwa hal inilah yang kita sama-sama mau belajar, ya kan, ada 3 hal. Pertama, laki-laki harus ambil tanggung jawab, ya kan, benar-benar, ya kan, berperan sebagai seorang sumber. Yang kedua, wanita janganlah, ya kan, tidak menjadi teladan, ya. Karena apa? Ya kan, kami selalu suami istri, ya kan, selalu memantau bagaimana perkembangan anak menantu dan cucu. Kami selalu ajar mereka, tolong, ya kan, berpakaian yang sesuai firman, ya. Yang ketiga, ya kan, jadi kita jangan saling menyalahkan supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Jadi di sini saya belajar juga, baca-baca tentang Rasul Paulus sama Timotius ini kan luar biasa. Rasul Paulus ini begitu disiplin, ya kan, mengajar Timotius anak didiknya ini, ya kan. Karena Rasul Paulus juga pernah kecewa dengan Yohanes Markus, ya kan. Karena apa? Ya kita di gereja juga kita nggak bisa, ya kan, memaksa orang karena hidup ini pilihan. Nah, disinilah saya belajar bagaimana kita memilih, ya kan, yang terbaik buat kita dalam lingkungan di gereja. Itu Her, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Mas Simon buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jelas apa yang disampaikan, beberapa hal yang menjadi bagian kita masing-masing, baik pria maupun wanita. Sebagai pria, mari jadi sumber yang benar dan menjadi pria yang suka berdoa, bukan pria yang suka berdosa. Tuhan katakan di mana-mana harusnya laki-laki itu yang berdoa. Jangan lagi menjadi seperti pria-pria yang beragama Kristen lama lainnya. Doa aja nggak bisa, selalu diserahkan kepada istri. Terkadang malah anaknya yang berdoa, wah malu sekali. Karena tugas seorang pria itu adalah seorang imam yang membawa keluarganya kepada Tuhan. Jadi saya percaya pria-pria di sini, mari berfungsi sebagai imam, berdoa bagi keluarga, membawa keluarga kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Nah, yang kedua dikatakan seperti Kosimo tadi bilang, mari para wanita berdandan yang sopan seperti orang-orang yang beribadah menjadi teladan. Tentu konteks ayat ini 2000 tahun yang lalu, perempuan-perempuan yang berdandan seperti yang dimaksud Paulus itu adalah identik dengan yang namanya perempuan sundal. Ya kalau Bapak Ibu lihat di film-film kerajaan, dandanannya kan memang menor, bermacam-macam aksesoris. Tapi tentu bukan berarti hari-hari ini para wanita tidak boleh berdandan dan aksesoris, tapi jangan, ya bahasa zaman sekarang menor lah Bapak Ibu. Karena sekali lagi itu identik dengan perempuan sundal. Mari berdandan dengan pantas, apalagi tadi Pak Simon sudah sampaikan, pria ini nggak kuat di mata. Melihat yang agak lebih sedikit, kalau tadi kan kurang, jangankan kurang, lebih juga bingung pria ini. Kurang apalagi? Maksudnya jangan berdandan yang menor, berdandan yang sopan. Karena dandanan wanita itu harusnya adalah keteladanan.
yaitu perbuatan baik tadi dikatakan. Nah, cuma satu hal yang saya jelaskan, Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan judul perikopnya di dalam pertemuan ibadah, karena memang ada ayat di mana yang tadi dikatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Nah, sehingga ada beberapa penafsiran, wanita itu nggak boleh naik mimbar, karena terjebak dengan judul perikop. Dan kita kan udah berkali-kali dikasih tahu, tulisan asli itu nggak ada judul perikop. Bahkan kalau kita baca di dalam perikop ini, nggak ada kaitannya dengan ibadah. Karena laki-laki yang dimaksud di tempat ini adalah suami. Artinya, Paulus mau mengingatkan, di dalam rumah tangga itu yang menjadi kepala, yang menjadi pengambil keputusan, karena pria itu kan imam, nabi, dan raja. Itu pria. Jadi jangan wanita yang mengatur rumah tangganya, mengambil keputusan. Makanya kalau wanita-wanita yang sudah ikut camp wanita bijak sangat ngerti. Jangan ada dua kapten dalam satu kapal. Jadi mari setiap kita melakukan fungsi kita masing-masing. Pria berfungsilah sebagai imam, nabi, dan raja. Wanita berfungsilah sebagai penolong. Bukan perongrong, apalagi pengatur. Walaupun bukan berarti wanita nggak boleh kasih ide. Karena ingat, para pria, wanita, istri yang takut akan Tuhan itu punya yang namanya intuisi. Sesuatu yang bisa datang sekilas tanpa dia bisa menjelaskan, tapi itu datangnya dari Tuhan dan itu biasa diutarakan. Makanya pria-pria juga diajar, kalau kau mau mendengar suara Tuhan, 50% itu dengar suara istrimu. Tentu istri yang takut akan Tuhan. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari berfungsi masing-masing. Pria berfungsilah sebagai kepala, sumber yang baik, dan salah satu tugas utamanya lah berdoa. Jangan serahkan tugas itu kepada istri, anak, apalagi kepada pria lain. Karena itu tugas yang nggak bisa didelegasikan. Dan wanita, mari hidup menjadi teladan dengan cara berdandan. Dimulai dari cara berdandan. Karena dandanan kita itu akan menunjukkan siapa kita. Itu jelas. Nah, jadi itu saja yang saya tambahkan. Jadi terima kasih untuk Coach Simon buat sharingnya. Dan mari sama-sama praktekkan firman Tuhan ini. Oke, silakan. Saya silakan kembali kepada Coach Doni. Ya, shalom semuanya. Kalau ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, kalau kami boleh belajar tentang fungsi dan keluarga di pagi hari ini, Tuhan. Terutama Tuhan, sebagai laki-laki Tuhan, biarlah semua kami di sini boleh belajar menjadi fungsi, jadi seorang laki-laki yang berdoa, yang membawa dan menjadi nabi dan imam dalam keluarga Tuhan. Sehingga kami semua boleh menjadi Tuhan imam untuk membawa keluarga, istri dan anak-anak kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga mengajarkan kami istri-istri Tuhan fungsi, menjadi istri yang menjadi penolong dalam keluarga Tuhan. Sehingga istri menjadi istri yang bijak dan mengatur setiap keluarganya Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Pak Simon Tuhan, sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau memakai dan mengurapi dia semakin hari, semakin luar biasa Tuhan. Pak Simon dan istri boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Hidupnya Tuhan boleh menjadi dampak bagi banyak orang Tuhan, jadi pengajar, bina bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua pagi hari ini, terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu, memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak, terima kasih di pagi hari ini, kami juga berdoa menyerahkan Joni, temannya Lydia Tuhan, Tuhan yang sedang menjalani kemoterapi Tuhan. Engkau mencampur tangan, Engkau mengurapi Tuhan, dia Tuhan, Engkau memulihkan kesehatannya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidupnya Tuhan. Dan lewat semuanya Tuhan, dia boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamanya Tuhan. Kami
Kami serahkan Joninya ke dalam tangan-Mu, Bapak. Terima kasih juga Tuhan Yesus, juga bersyukur dan menyerahkan Jilian anaknya Joni KL yang demam, Tuhan, sudah Engkau pulihkan. Tuhan, Engkau memberkati keluarga Joni dan Diana, Tuhan, sehingga mereka boleh terus menjadi berkat, memuliakan Engkau dalam setiap kehidupannya. Kami juga menyerahkan Eva, istrinya Johan, Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau sudah memulihkan sakitnya, Tuhan. Engkau terus memberikan kesembuhan dan pemulihan, Tuhan. Engkau berkati juga Johan dalam setiap pekerjaannya, setiap aktivitas hidupnya, dia boleh semakin hari mengenal Engkau dan memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan berkati, Tuhan pimpin bangsa kami yang besar ini, Tuhan. Kau memberikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami. Kau berkati para pemimpin bangsa kami. Kau berikan mereka roh takut akan Engkau pada pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan. Mulai dari presiden, wakil, menteri, para menteri, Tuhan, setiap jajarannya, Tuhan. Kau berkati, Tuhan, gubernur, bupati, dan wali kota, Tuhan, dan seluruh jajarannya, Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah. Kau sediakan buat bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, buat setiap para pelayan-Mu, Tuhan. Engkau persiapkan mereka dengan Engkau urapi, mereka yang akan melayani Engkau hari ini maupun besok, Tuhan. Sehingga mereka, Tuhan, dalam setiap pelayanan-Mu, mereka boleh membawa jemaat-Mu semakin dekat kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Simon tutup dalam doa. Kembali kami datang dengan bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena kami tahu pagi ini Engkau sudah hadir di dalam setiap hidup dan pikiran kami, karena kami percaya lewat pagi kami sudah bersekutu dengan Engkau. Biarlah roh kami lebih hari lebih tenang Tuhan, dan kami mau semakin hari hidup kami semakin seperti Kristus. Pagi ini kami serahkan semua aktivitas kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan, kami mau kerjakan untuk memuliakan Engkau. Tuhan tolong pimpin sepanjang hari ini aktivitas perjalanan kami ini Tuhan. Dan akhirnya kami mau terima berkat kasih karunia hikmat daripada-Mu melalui Putra Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.